sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, air adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketersediaan air yang memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan manusia sering menjadi masalah, terutama pada daerah yang sumber air permukaannya sangat terbatas atau air bawah tanahnya sangat dalam. Berdasarkan masalah yang dihadapi para petani, maka perlu dilakukan usaha untuk mengatasi kesulitan para petani. Salah satunya adalah pemanfaatan energi aliran sungai untuk menggerakkan pompa irigasi bagi daerah persawahan yang memanfaatkan air sungai untuk irigasi. Turbin cross flow merupakan alat yang dapat digunakan untuk menggerakkan pompa memanfaatkan tenaga aliran sungai. Baik, saat ini telah hadir bersama kita Bapak Insinyur Zulkifli Saleh ML. Beliau merupakan dosen inovatif dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Selamat datang, Pak. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat, Pak ya. Sehat. Iya, Bapak, ini inovasinya turbin cross flow Ya. untuk menggerakkan pompa air, Pak ya. Pompa air. Bisa dijelaskan, Bapak, mengenai turbin ini? Ya. Kita lihat dari latar belakangnya dulu. Jadi latar belakang pengembangan hubung langsung turbin cross flow dengan pompa air itu adalah keterbatasan dari cadangan air di kawasan Sarwan, khususnya Sarwan yang kita sasar ini. Jadi karena dia di atas bukit, kalau sumber airnya itu sekitar 150 meter dari dusunnya. Jadi bisa dibayangkan betapa gersangnya kampung itu, dusun itu. Jadi keseharian mereka pada saat untuk MCK-nya itu di bawah ke sungai dulu, itu kalau jalan kaki lumayan jauh, ya kan. Nah, lantas itu kan berefek ke hal-hal yang lain, termasuk kesehatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan keseharian mereka, ya kan. Contohnya misalkan untuk nyuci baju itu nggak bisa, apalagi mandi kan. Lantas itu jadi tantangan juga. Saya ditantang pada saat itu 2017 oleh Pak Joko GM Pertamina di sini, RU3. Pak Jul, bisa nggak? Tolong dong air yang di bawah itu naikkan ke atas, tapi dengan satu syarat. Apa Pak satu syarat? Syaratnya nggak boleh pakai listrik. Waduh Pak, saya bilang, ya saya minta waktu 3 hari. Saya minta 3 hari Pak untuk, ya udah, kalau misalkan 3 hari nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau 3 hari bisa, itu katakan bisa. Oke. Saya gunakan persamaan kontinuitas dengan Bernoulli untuk mensimulasikan bahwa bisa nggak air itu naik ke atas dengan cara tertentu. Jadi melalui persamaan Bernoulli dengan kontinuitas ternyata bisa disimulasikan. Kita hitung dulu berapa debitnya, ketinggiannya, kemudian tinggi jatuh airnya, kemudian dia masuk ke turbin, lantas turbin dikoppel melalui gear, lantas dari pompa yang dihubungkan dalam bentuk gear tadi, itu dia narik air dari sungai, itu yang disuplai ke bak penampung. Dari turbin hubung langsung turbin dengan pompa itu disalurkan air itu sepanjang 1,2 kilo ke bak penampung, itu kapasitas sekitar 18.000 liter. Jadi ditampung di sana, kemudian diturunkan lagi ke dusun Sarwan sepanjang 1,8 kilo. Jadi pada saat dia naik kita pakai hubung langsung tadi, pada saat dia turun kita tidak perlu lagi. Jadi 3 hari ditantang, kemudian saya bilang, ini loh konsepnya Pak. Ya oke, kalau memang itu bisa terlaksana, saya biayai, tapi kalau tidak Bapak biaya sendiri. Ya, itu sebetulnya ini adalah tantangan dari orang lain yang
yang kenapa tidak bisa kita adopsi tantangan itu. Jadi dalam waktu 3 hari Bapak bisa mewujudkan tantangan ya Pak ya? Luar biasa. Yeah. Jadi itu siapa saja terlibat dalam pembuatan turbin ini Pak? Yang pertama itu saya berterima kasih dengan mahasiswa. Jadi tanpa mahasiswa saya tidak bisa apa-apa. Ya, jadi support saya itu mahasiswa. Support kedua itu keluarga. Itu. Jadi antara mahasiswa dan keluarga tetap punya sinergi tertentu walaupun tidak mesti berhubungan, tapi itulah yang menjadi tolak ukur saya bahwa waktunya itu harus tepat. Keunggulan dari turbin yang Bapak buat dengan turbin lain apa Pak? Kalau untuk hubungan langsungnya tidak menggunakan listrik. Ya. Jadi tanpa listrik dia bisa menaikkan air sepanjang 3 km dengan beda elevasi itu 150 meter. Seperti itu. Ya. Jadi berapa rumah yang bisa? Sekarang sekitar 30 rumah. 30. Ya, dengan fasum dan fasosnya. Jadi ada fasos, ada fasum. Fasosnya itu ya balai, kemudian WC, kemudian kalau yang umumnya itu musola. Sampai sekarang masih Pak ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih. Ya. Itu gimana maintenance-nya Pak? Kami juga pada saat itu agak bingung gimana maintenance-nya. Tetapi karena ini kan miliknya dusun itu, saya minta tolong dengan mereka, tolong dong kalau misalkan ada kerusakan itu dijaga, ya kan. Kemudian kalau operasional itu tidak perlu 24 jam. Jadi maintenance-nya itu diminta seperlunya saja. Kalau dari maghrib sampai subuh itu tolong dimatikan supaya rotor dari turbin dengan pompa itu tidak aus gitu. Jadi mereka siap untuk itu dan jaringan pipa itu dijaga supaya jangan pecah. Jadi ini tanpa listrik Pak ya? Tanpa listrik. Tanpa listrik, semuanya mengandalkan dari tekanan air. Iya. Pernah nggak itu berhenti? Maksudnya ketika tekanan airnya kecil? Karena kita tahu dan kita sudah hitung berapa besar tekanan airnya, karena tekanan itu adalah gaya berbanding lurus dengan luas permukaan. Jadi pada saat tekanan itu sudah kita hitung, kemudian dia masuk sepanjang L pada pipa yang kita masukkan ke sudu turbin. Nah, insya Allah sampai sekarang tidak pernah terjadi. Ya. Bagus, sangat bermanfaat Pak ya. Alhamdulillah. Itu berarti jarak dari air ke penampung, bak penampung itu sekitar berapa? 1,2 kilo. Ya. Terus dari bak penampung ke masyarakat? 1,8 kilo. Ya. Dan semuanya tercukupi Pak ya? Tercukupi. 30 rumah. Ya, dan tidak difasilitasi dengan motor listrik. Jadi pompa listrik tidak ada motor listrik. Oh, semua tidak ada pompa listrik. Debit air semua Pak ya? Iya. Wah. Berarti memang daerahnya itu memang kebetulan memang tekanan dan debit airnya memang tinggi semua Pak. Ya. Nah, jadi dimudahkan Pak. Jadi itu juga yang sebetulnya menjadi patokan dasar bahwa pada saat pengembangan PLTMA atau turbin itu survei awal harus dilakukan pada saat yang paling kritis. Jadi kalau kita lakukan ya pada saat musim kemarau. Kalau kita lakukan pada saat musim penghujan nanti kita tidak bisa breakdown ke kurvanya gitu aja. Jadi nggak ketahuan nanti pada saat musim kemarau malah nggak bisa ngalir ya kan? Kita nggak bisa prediksi nah, ke depan itu. Banyak yang bisa. Betul Bu. Ya. Ini sudah pernah selain di Dusun Sarwan tadi Pak, udah diaplikasikan kemana lagi Pak? Sampai sekarang belum karena sebagian dari kampung-kampung di sana tuh berdekatan dengan dusun, dengan sumber air. Kemarin saya tinjau juga, sebetulnya tidak jauh dari sini di Oki itu ada 2 pompa submersible di bawah tanah yang harus difasilitasi seperti itu. Tapi kendalanya di sana sudah punya listrik itu. Jadi hal-hal yang mungkin menjadi inovasi kita ke depan itu bisa enggak faktor-faktor yang berhubungan dengan emisi itu kita minimalkan saja itu. Kalau pakai listrik itu gimana Pak? Besar
besar wattnya bisa nggak pakai turbin? Pengaruhnya? Kalau dikonversi ke turbin itu sekitar ke PLN ya, itu sekitar 6 kW, 6 kilowatt. Jadi Besar ya, karena dia kan harus mendorong jauh kemudian naik, jadi menekan ke atas itu yang sulit. Sulit jadi ya. Besar jadi kalau pakai listrik. Ya, karena kapasitas turbinnya itu sekitar 5 kW. Jadi kalau kita hubungkan dengan pompanya sekitar 1 kW, jadi sekitar 6 kW lah. Baru bisa jalan dia. Luar biasa kalau pakai turbin Pak. Kalau bisa semua pedesaan yang ada di Sumatera Selatan ini kan banyak kita Pak, yang semuanya memerlukan debit air. Khususnya tuh ada di daerah Opus itu Pak, butuh juga itu banyak. Karena PLTMH memang sangat diperlukan saat ini. Ya, mungkin bisa untuk kedepannya Pak ya diaplikasikan Insya Allah tempat lain agar terbantu juga daerah lain yang kekurangan air Pak. Insya Allah. Iya. Ini hambatan dalam pembuatan mengaplikasikan inovasi ini. Hambatan yang utama itu adalah medannya yang berat, ya. Jadi medan berat itu menjadi sulit pada saat itu diaplikasikan, tetapi alhamdulillah tidak terlalu, karena mungkin kita sudah terbiasa masuk keluar masuk hutan sudah terbiasa ya. Tidur di tanah di hutan sudah terbiasa ya. Sepertinya tidak terlalu banyak, tidak ada kendala yang berarti. Selain Bapak kan, karena Bapak kan di sini, sementara itu kan di desa kan tempatnya. Jika terjadi sesuatu yang nggak berjalan pompanya betul, itu juga kita sudah antisipasi. Jadi ada grade-nya. Jadi kerusakan itu ada grade-nya. Kalau grade-nya itu adalah rotor turbinnya, itu harus dihentikan operasionalnya. Tetapi sudah 3 tahun masuk 4 tahun ya, rotor turbinnya belum bermasalah. Jadi tetapi yang grade yang rendah itu kita sudah commissioning juga ke mereka. Jadi sebelum itu berjalan kita juga tes commissioning. Jadi maksudnya tes commissioning itu kita tularkan ilmu adaptif terhadap mereka tentang teknologi itu supaya mereka bisa memaintain sendiri. Jadi kalau ada kerusakan sedikit kita sudah punya prosedur sendiri bahwa oh seperti ini, walaupun tidak ansih tertulis Bu ya, tetapi kita kalau namanya kampung orang-orang ya melalui kumpul-kumpul kita bicara, oh ini melalui guyon-guyon kita masukkan prinsip-prinsipnya, harusnya maintenance-nya seperti ini, dan itu memang menjadi ciri khas mereka dan diterima dengan baik berjalan. Kami mengharapkan sekali Pak untuk daerah terpencil lainnya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Berikutnya Pak, harapan Bapak ke depannya seperti apa Pak? Kalau harapan saya sebetulnya untuk pemerintah ya sebetulnya. Jadi ada database yang lengkap untuk kajian DAS. Itu. Kemudian kita belum punya data dasar untuk aliran sungai dengan baik. Ya, sebagai contoh saja, pengembangan turbin di Sigura-gura itu datanya itu bukan dari Indonesia, dari Belanda. Jadi data itu sangat penting ya, sangat penting data itu. Jadi kadang-kadang kita menafikan data, padahal suatu saat kita perlu data, ya, itu sangat perlu data. Pengembangan PLTMH itu tidak lepas dari data. Ya. Semuanya by data. By data. Tanpa data yang bagus kita tidak bisa jalan. Betul. Wah, terima kasih Bapak, sangat luar biasa hari ini. Terima kasih sama-sama. Sangat bermanfaat sekali inovasinya. Saya tunggu lagi Pak inovasi berikutnya Pak ya di podcast kami. Terima kasih telah datang. Terima kasih sama-sama. Iya Bapak. Ya. Baik pemirsa, turbin crossflow biasa digunakan sebagai penggerak mula pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLNH. Pemanfaatan turbin crossflow sebagai penggerak mula untuk beban lain seperti pompa belum pernah dilakukan. Pengembangan pompa irigasi tanpa bahan bakar merupakan langkah bijak karena saat ini diperlukan teknologi yang mengandalkan pada sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Selain untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM, teknologi ini tidak menghasilkan emisi gas buang. Pemirsa, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi,
Setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.